Aku ngambil jurusan teologi, itu spesifiknya membahas tentang agama, religion seperti itu. Saya boleh ulik lagi nggak tentang teologi ini? Boleh. Oke. Jadi kalau di tunanetra itu, khususnya untuk cabur catur, kita ada 3 spesifikasi. Ada spesifikasi B1, B2 dan B3. Apa itu? Ya. Kalau B1 ada yang curang nggak? Untuk apa namanya? Untuk bisa dalam artian masuk? dibuat-buat gitu ya. Gitulah. Oke. Halo, selamat datang di Hi Halo Podcast. Dan sekarang saya bersama Gracia Carolina Espanyola. Nah, kenalin dulu dong kakak, say hi dulu boleh kak? Halo, hai. Hai doang. Harus sampai mana nih? Nah, saya cerita dulu nih ketemu Kak Grace nih di mana. Untuk yang belum tahu, Kak Grace nih sebenarnya udah melalang buana ya guys, asik. Di dunia tunanetra nih Kak Grace nih udah cukup dikenal lah, udah mewakili Indonesia di beberapa tempat. Dan Kak Grace ini juga seorang atlet. Nah, pertama sebelum kita kenal lebih jauh nih Kak Grace, kesibukannya apa Kak? Oke, ya halo semuanya ya, halo lagi nih ya. Oke. Kalau ditanya kesibukan, saat ini kesibukanku yang utama itu kuliah. Lalu sekarang juga jadi atlet DKI, spesifiknya untuk cabur catur, tunanetra. Dan juga sekarang mengajar teknologi, tapi itu memang sifatnya freelance sih. Sama nulis juga, freelance. Oke, satu-satu nih kita ulik nih. Pertama, kuliah jurusan apa Kak kalau boleh tahu? Aku ngambil jurusan teologi, itu spesifiknya membahas tentang agama, religion seperti itu. Di Sekolah Tinggi Teologi Battle the Way di daerah Jakarta Barat. Saya boleh ulik lagi nggak tentang teologi ini? Boleh. Oke. Nah, spesifiknya teologi itu kan setahu saya ya, yang pernah saya baca itu ya sebenarnya secara general itu adalah theo of logos gitu, maksudnya ilmu tentang theo, tentang agama gitu. Nah, kalau boleh tahu spesifiknya agama apa? Ya, jadi kalau aku ngambil agama Kristen sesuai dengan kepercayaanku. Oke. Apa yang dipelajari kalau boleh tahu? Basicnya aja dari awal semester 1 tuh seperti apa? Soalnya jujur saya tertarik dengan agama-agama jujur. Oke. Ya secara basic pastinya seperti yang udah Farhan bilang, kita belajar tentang theo, atau theo itu adalah Tuhan, God seperti itu. Jadi kita membahas tentang ya berkaitan dengan keilmuan tersebut gitu ya, yang bagaimana kita memahami Tuhan itu, tentang bagaimana asal mulanya, akhirnya, dan saat ini kita sebagai manusia ciptaannya apa yang harus kita kerjakan dan sebagainya. Seperti itu sih. Tafsir dari Bible itu pun juga ada? Iya dong, pasti. Oke. Di semester 1 spesifiknya biasanya dipelajari tentang apa? Dasar-dasar. Saya pengen tahu dasarnya dulu deh Kak. Oke, kalau di semester 1 kita memang masih dasar-dasarnya banget. Kalau istilah di Bible itu ada dibagi menjadi 2 bagian, gitu kan? Kita sebut sebagai Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Nah, itulah yang kita pelajari di semester awal, dan juga kita belajar tentang filsafat secara umum juga, karena itu kan menjadi fondasi nantinya, gitu. Oke, menarik. Saya boleh lanjutin pertanyaan lagi nggak? Boleh. Kalau saya pengen tahu juga bedanya Perjanjian Baru dan Perjanjian Lama apa? Oke, bedanya sebenarnya sih kalau mau diceritakan sejarahnya panjang sekali kenapa itu bisa jadi Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Tetapi secara singkatnya aja itu adalah satu
adalah sebenarnya saat kan itu kan di dalam satu bagian yang sama yaitu Bible gitu kan. Tetapi dibagi menjadi dua alur kisah lah bisa dibilang seperti itu. Ya seperti itu kan. Nah, di mana perjanjian lama itu membahas tentang kisahnya bangsa Israel. Dan di awal perjanjian baru itu sudah memasuki kepada pembahasan mengenai Yesus Kristus. Seperti itu. Nah, itu batasannya di situ. Jadi memasuki kisahnya Yesus Kristus itu baru masuk pada perjanjian yang baru. Makanya disebut perjanjian baru. Seperti itu. Berarti sorry nih, nanya juga. Berarti perjanjian lama itu spesifiknya periode David. Tentang Daud apa tentang? Ya, nabi-nabi banyak. Di perjanjian lama tuh banyak nabi-nabi. Salah satunya David. Nah, saya mau Kristennya, kalau boleh tahu, Kristennya itu Protestan, Katolik? Oh, saya Pentakosta. Apa itu? Pentakostal itu salah satu aliran juga di kekristenan gitu ya, yang lebih menekankan kepada kalau kita dan larinya nanti ke sana juga sih, tapi intinya sih itu salah satu aliran lah di kekristenan. I see. Pentakostal. Tapi aduh ini agak dalam tapi nggak apa-apa ya, boleh nggak? Kalau agak dalam dikit boleh dicoba dulu. Oke. Saya soalnya mau tanya juga soal Trinitas. Oke. Siap. Nah kan ada what I know, meskipun saya juga taunya sekilas-sekilas ya gitu. Kan ya saya juga kepercayaannya beda lah sama kakak kan. What I know ada konsep Trinitas. Yes. Yaitu Tuhan Allah, Roh Kudus, dan Yesus. Yes. Oke. Secara general aja deh, Trinitas nih maksudnya apa gitu? Pembagian antara Allah, Kudus, dan Yesus nih apa? Sebenarnya kalau mau dijelaskan secara singkat agak sulit ya. Kenapa? Karena di kalangan kami aja itu memang adalah satu pembahasan yang masih sulit untuk dijelaskan secara gamblang gitu. Maksudnya masih menjadi salah satu diskusi yang cukup diskusi yang cukup menegangkan gitu ya. Jadi kalau mau dijelaskan secara singkat itu agak sulit. Tetapi kalau berdasarkan dengan secara filosofis deh. Secara filosofis ya. Atau apa tadi ya? Yang secara singkat yang kakak tahu deh. Oke. Mungkin berdasarkan yang aku dapatkan aja ya, yang aku pahami aja gitu sejauh ini. Kan jadi konsep Trinitas itu ya namanya kalau kita beli sesuatu kan ada tuh 3 in 1. Betul kan? Ya kan? 3 dalam 1. Nah, kita kan menyebut atau kami menyebut itu Trinitas ini adalah Tuhan yang Maha Esa, yang adalah satu, ya kan? Nah, jadi tapi kenapa ada Tuhan Allah, ada Roh Kudus, dan ada Yesus, gitu kan? Nah, yang mereka ini kita sebut mereka karena memang kita mengakui bahwa mereka ini 3 pribadi, tapi dalam satu hakikat. Hakikatnya apa? Hakikat Tuhan tadi yang adalah Esa. Gitu. Jadi mereka 3 pribadi ini nanti kalau dijabarkan lebih lanjut memiliki fungsinya masing-masing. Itu perannya masing-masing lah seperti itu. Kurang lebihnya seperti itu sih. Nah, soalnya masih banyak pertanyaan sih, takutnya kakaknya. Ya, santai. Nah, kembali ke kesibukan tadi. Kesibukannya apa kak selain kuliah? Kesibukan selain kuliah ya tadi jadi atlet DKI. Terus ada sekarang freelance ngajar dan juga nulis. Nah itu ngajar di mana? Sendiri aja loh. Ngajar, ya. Jadi kalau aku tuh ngajar di lembaga-lembaga yang biasanya memang menyediakan layanan khusus untuk disabilitas. Jadi aku mengajar teknologi di situ spesifiknya. Seperti ngajar komputer atau ngajar HP, bicara gitu. Khusus tunanetra atau? Khusus tunanetra. Khusus tunanetra sih. TK screen reader, Excel. Ya.
Betul. Dari basic sampai advance. Iya. Basic sampai advance. Nah, terus nulis apa Kak? Nulis, ya macam-macam tergantung kebutuhan pasar enggak deh. Oh, Tapi copywriter. Iya, copywriter. I see. Iya, copywriter. Itu cita-cita saya banget. Cuman belum keterima di mana-mana ya, Bun. Oh, gitu. Gak apa-apa. Hasil harus berjuang, nah. Di mana aja tuh Kak nulisnya? Kalau saat ini sih ada beberapa sebenarnya, tapi mungkin aku nggak bisa sebutin karena itu privasi juga gitu ya. Jadi karena nggak mencantumkan namaku di situ gitu. Jadi aku hanya sebagai. Berarti majalah atau website? Website. Iya, semua website. Website berita atau macam-macam. Ada periklanan? Ada waktu itu pernah berita juga, ada religi juga, artikel seperti itu. Ada juga tentang kisah-kisah inspiratif dan sebagainya lah. I see. Nah, sekarang kita ke atletnya dulu deh. Soalnya ada satu pembahasan lagi sebenarnya. Yang kemarin kita udah briefing sebenarnya. Iya, siap. Tapi coba kita ke atlet dulu karena kakak mention atlet. Dari kapan Kak jadi atlet? Kalau resminya sih baru tahun ini. Oke. Ya, jadi waktu Catur. nggak tahun ini deh. Tahun kemarin. Tahun kemarin itu aku mencoba untuk mendaftarkan diriku ke namanya NPC Indonesia. Itu salah satu organisasi atau institusi yang memang menaungi teman-teman disabilitas yang mau masuk ke dunia olahraga, gitu ya. Nah, waktu itu aku daftar ke sana dan aku kan memang dari dulu tertariknya tuh catur. Oke. Karena memang aku pertama aku suka main catur karena aku lebih senang sebenarnya yang mikir-mikir daripada yang gerak-gerak gitu. Oke. Seperti itu. Ya, jadi memang dari dulu suka catur. Dan ditambah juga mungkin stamina aku memang agak kurang. Jadi waktu tahun kemarin tuh waktu pertama kali masuk, aku pengen daftar sebenarnya catur. Tapi karena belum ada waktu tahun kemarin itu, bukan belum ada caburnya ya, tetapi memang belum dibuka peluangnya untuk anggota baru. Jadi aku masuk dulu ke tenis meja. Masuk dulu ke tenis meja, tetapi udah sempat ikut ini sih Pepar Prof itu. Cuman ya begitulah karena memang nggak terlalu seneng banget ya yang gerak-gerak seperti itu. Jadi aku kayaknya kewalahan lah di situ. Dan ketika selesai Pepar Prof yang tenis meja itu, aku langsung mutusin untuk stop dulu di atlet pada saat itu ya, sambil menunggu peluang di catur. Tapi akhirnya di bulan November itu aku dikabarin bahwa akan ada seleksi tahun kemarin. 2023. November 2023 aku ada kabar akan ada seleksi catur untuk nanti persiapan Peparnas di tahun ini. Nah, jadi di bulan Januari kita dipanggil. Waktu itu katanya sih ada beberapa orang, tetapi yang datang cuma kemarin itu 3 ya pada akhirnya. Akhirnya aku seleksi situ dan aku lolos menjadi salah satu yang akan berangkat ke Peparnas. Tahun ini yang kemarin ya. Iya, betul. Nah, soalnya kita pengen bahas itu juga tentang Peparnas tahun ini. Tapi saya pengen tanya lagi, berarti masuknya itu berarti kakak di usia masuk dewasa? Iya, dewasa. Kategori dewasa. Ada kategorinya nggak sih? Iya, itu umum, masuknya jadi umum gitu. Kalau umum berarti nggak ada batasan usia? Nggak ada batasan usia. Bahkan yang mereka kan ada yang kalau untuk ini kan ada yang kalangan sekolah ya, U16 ya, atau apa itu sebutannya? Yang saya pernah ikut sih O2SN ya? Itu buat sekolah ya, kalau nggak salah kan? Nah itu jadi kalau memang yang O2SN, anak-anak O2SN ini pun mampu, misalnya punya kemampuan yang bisa menyetarai yang usia dewasa, ya mereka juga bisa ikut Peparnas sebenarnya. Jadi tidak dibatasi, jadi dari kecil sampai dewasa kalau memang skillnya memadai itu bisa. Kan intinya mewakili provinsi untuk maju ke nasional. Seperti itu. Nah, sebanyak apa sih Kak atlet catur di spesifik Jakarta deh? Kakak Jakarta kan? Iya, Jakarta.
Nah ini, jadi memang sampai saat ini kita agak sedikit minim ya untuk atlet catur di Jakarta, apalagi khususnya untuk yang tunanetra perempuan. Bahkan yang yang daksa aja, tunadaksa itu kita masih belum ketemu. Gitu. Oh berarti sorry dipotong. Kategori berdasarkan gender itu ada berarti? Ada. Oh I see. Oke lanjut. Kategori berdasarkan gender. Jadi ya saat ini kita masih mencari talent-talent baru sebenarnya di Jakarta itu. Nah teman-teman anak-anak Jakarta yang mau silahkan hubungi nomor di bawah. Jadi sekalian ya. Nah tapi kalau mau jadi atlet tuh gimana sih Kak? Step-stepnya gitu. Untuk misal spesifiknya misal gabung ke NPC deh sebagai atlet NPC itu. Oke. Ya mungkin bagi kita yang disabilitas misalnya mau menjadi atlet, ya pertama-tama mungkin kita harus masuk ke satu institusi yang memang menaungi itu, yaitu adalah NPC khususnya kalau di Indonesia ini. Ya, jadi nanti kita datang ke kantor NPC-nya, kita nyatakan bahwa kita punya ketertarikan, saya pengen ikut nih cabur A atau cabur B, atau bahkan saya belum tahu mau ikut cabur apa, misalnya seperti itu. Tapi saya mau daftar jadi atlet Jakarta. Nanti kita akan diminta data ya seperti biasa lah ya, minta kartu identitas seperti itu. Nah, lalu kemudian kita akan mengikuti tahap latihan. Oke. Nah, nanti di tahap latihan inilah kita akan semakin diarahkan. Kamu lebih cocoknya di cabur apa? Oh berarti kecuali kalau kita sudah punya skill sebelumnya, kayak aku udah punya skill catur kan sebelumnya. Jadi yang nggak ada ikut tahap latihan kemarin itu, langsung ikut seleksinya. Oh berarti dari zero pun bisa masuk ke ini NPC? Bisa. I see. Asal mau mengikuti prosesnya aja ya. Oke, berapa lama tuh Kak biasanya? Ya tergantung. Tergantung orangnya masing-masing. Jadi kan kita sistemnya kan kalau atlet-atlet yang dilatih sama provinsi ini kan akan dipersiapkan untuk pertandingan secara nasional kan, skala nasional. Gitu. Dan sekarang kita udah punya nih beberapa atlet daerah gitu kan. Daerah masing-masing, ada Jakarta Barat, Jakarta Pusat dan sebagainya lah ya. Nah, jadi kalau misalnya ada seseorang yang dari nol masuk ke NPC, oh saya mau nih, oke nggak apa-apa, kamu ikut latihan, lalu kamu dilatih di situ sampai tahap dia bisa nanti mewakili provinsi atau daerahnya, yaitu adalah tergantung pada dirinya sendiri, karena sampai dia bisa menyaingi senior-seniornya yang sudah latihan, paham nggak? Oke, I see. Iya, seperti itu. Jadi ya itu kembali ke orangnya masing-masing. Oh, berarti I see. Coachnya itu dari mana biasanya? Dari NPC-nya atau? Dari NPC. NPC. Ya, dari NPC-nya. Ada coach asingnya nggak? Sejauh ini yang aku tahu sih belum ada ya. Tapi nggak tahu kalau di cabur lain sih. Kalau di catur nggak. Nah, sekarang kita beranjak ke yang kemarin nih. Kakak ikut catur Peparnas. Peparnas apa? Iya, Peparnas. Peparnas, oke. Nasional mewakili Jakarta, asik. Nah, gimana Kak kemarin pengalamannya dan dapat medali gak? Saya nggak ngikutin sih. Oke. sorry. Oh, iya. Sorry nggak ngikutin, jadi pengen nanya nih. Jadi keponya di sini ya. Iya. Oke. Pengalamannya gimana? Terus yang menang siapa? Oke. Kakak dapat poin berapa? Siap. Jadi mungkin yang singkatnya dulu aja ya. Okay. Singkatnya aku gak dapat medali. Jadi kemarin aku belum berkesempatan untuk bisa membawa pulang medali untuk Jakarta. Ya itu sedih banget sih. Tapi ya seperti yang kamu bilang, bagaimana pengalamannya, itulah pengalaman yang sangat berharga sih buat seorang atlet ya, ketika kita udah masuk ke skala nasional, di mana ternyata di sana kita bertemu dengan orang-orang yang terpilih, gitu kan? Kan ini kita orang yang terpilih nih dari daerah masing-masing, jadi dipilih yang terbaik, dan sekarang kita di nasional ini berusaha untuk menjadi yang terbaik dari yang terbaik, gitu kan? Nah jadi, pengalaman itu sangat menegangkan ya kalau buat aku pribadi gitu. Aku sebenarnya tipe orang yang seneng banget ngikut semacam kompetisi-kompetisi, lomba dan sebagainya gitu. Tapi kemarin tuh ajangnya memang
beda ya. Bedanya ya tadi ya, menurut aku mereka ini adalah orang-orang yang luar biasa. Di situ aku juga semakin terbuka ya pandangan bahwa disabilitas itu tidak terbatas dengan kondisinya gitu. Kalau memang dia mau berprestasi di bidang yang dia sukai. Nah, salah satunya kan ini sebagai atlet. Gitu. Jadi ya kita sama aja kayak yang lain juga, sama-sama bersaing, sama-sama punya jiwa kompetitor gitu kan. Kayak gitu di sana tuh, aduh hawanya seperti itulah. Semua pasti ingin menuju menang gitu. Jadi waktu di sana di hari pertama aku datang, udah kita memang ada masa 3-4 hari untuk masa ya pemanasan lah ya di sana gitu kan. Terus ada klasifikasi juga. Jadi kalau di tunanetra itu khususnya untuk cabur catur kita ada 3 spesifikasi. Ada spesifikasi B1, B2 dan B3. Apa itu? Ya. Kalau B1 itu adalah mereka teman-teman tunanetra yang totally blind. Gitu. Nah, itu nanti ya B1 akan dipertandingkan dengan teman-teman yang B1 juga biar adil dong, kan? Nah, seperti itu. Terus ada B2, B3, kategori B2, B3. Ini mereka yang low vision rendah dan low vision jauh. Kalau B2 itu low vision rendah, B3 itu low vision jauh. Tetapi kalau di sana kemarin kita digabung sih. Pokoknya asal masuk kategori low vision itu diadunya sama kategori low vision juga. Kayak gitu. Terus dipisahkan juga antara tunanetra dan tunadaksa. Terus laki-laki perempuan itu juga dipisahkan di sana. Ada kategorinya masing-masing lah. Seperti itu. Berarti kakak nggak pakai blindfold apa pakai? Nggak pakai. Kalau yang low vision nggak pakai. Karena kan kita memang udah ada classifiernya kan di sana. Kita di hari kedua itu kalau untuk yang DKI ya, itu kita pas sampai ke sana di hari kedua kita akan masuk dalam tahap klasifikasi. Nah, yang tadi kita akan diketemukan sama tim classifier. Itu classifier dari Malaysia ya sebagai informasi. Ya, jadi mereka yang akan nanti mengukur apakah atlet tersebut masuk B1, B2 atau B3 gitu. Jadi ada tim classifiernya untuk menyaring lah ya, memfilter. Nah, metode untuk membedakan 2 dan 3-nya kalau 1 kan udah jelas nih tuna total. Kalau metode untuk membedakan, misalnya cara membedakan antara low vision jauh dan apa satu lagi? Dekat rendah, rendah itu. Ya itu dari jarak pandangnya, ketajaman pandangnya, luas pandangnya. Nanti itu tim klasifier yang akan tahu. I see. Mereka udah punya patokannya sih. Kayak gitu. Nah, saya pengen tanya tapi agak sensitif, boleh nggak? Boleh. Kalau udah ngomong sensitif, gimana ya? Gak sensitif. Tapi ya kalau dibilang nggak boleh, bingung juga. boleh gimana? Soalnya kemarin kita briefing banyak catatan juga ya. Nah. Aduh, jangan dibuka di sini. Oh iya soalnya. It's a joke kali ya. Ini ada yang curang nggak sih? Saya simpel. I mean pembedaan kan. Saya nggak tahu metodenya ya untuk membedakan low vision dekat dan jauh gitu. Itu ada yang curang nggak? Untuk bisa masuk dibuat-buat gitu ya? Gitulah. Oke. Ada peluang gitu. Kembali lagi kan sebenarnya kita ada beberapa tahapan sebenarnya untuk penyaringan itu ya. Jadi di daerah masing-masing kita akan ke spesialis mata untuk mengecek kan kondisi mata kita gitu. Jadi nggak langsung tahap ke classifier itu. Jadi kita masuk ke tahap diagnosis awal dulu lah ya. Seperti itu, kamu ngalamin tunanetra, terus tapi apa vonis dokternya secara medisnya gitu kan. Nah, jadi kita datang ke sana kemarin ke Pepanas itu harus melampirkan surat dari dokter bahwa kita mengidap atau didiagnosa misalnya kalau aku RP gitu kan, terus penglihatannya sejauh apa bla 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 misalnya seperti itu dari dokter kan. Nah setelah itu di sana baru tim classifier ini akan memfilter ulang lagi kamu masuknya B1, B2 atau B3. Nah itu yang tahu bukan dokter, yang tahu adalah tim
classifiernya yang memang khusus untuk ajang-ajang olahraga seperti ini. Berarti Jadi kalau mau ngomong dalam tanda kutip curang gitu ya, mungkin dalam tahap misalnya ya. Ini kan hanya menduga-duga ya, gitu ya. Aku nggak bilang ada gitu ya. Tapi mungkin bisa saja dalam tahap classifier itu. Kenapa? Karena di dalam tahap itu dia kan udah lihat nih vonis dokternya apa. Nah dia kan tes lagi nih jarak pandangnya, luas pandangnya, ketajamannya itu akan dites lagi. Tetapi bisa saja si tunanetra atau si atlet tersebut gitu kan ya membuat-buat lah gitu kan, buat ya kurang kelihatan gitu. Tapi memang dia dalam tahap tunanetra juga, tetapi mungkin dia mau masuk ke kategori yang lebih, karena kan gini kan sebenarnya itu kan berkaitan kan. Kalau di B1 itu kan totally blind, akan diadu dengan yang totally blind. Kenapa? Karena supaya adil dong dari segi kemampuan, dari segi mobilitas dan sebagainya kan lebih adil dong. Gitu. Tapi kalau yang low vision masuk ke B1, tentunya dia kan akan punya kemampuan untuk lebih cepat dalam orientasi sekitarnya, menganalisis strategi juga gitu dan sebagainya lah. Jadi seperti itu, bisa aja sih seperti itu. Berarti menggunakan catatan medis dan jadi spesifiknya classifying itu pertama itu menggunakan menggunakan catatan medis. Iya betul. Dan tes. Iya. Setelah itu baru dilanjutkan oleh tes. Oke. Nah, tadi sampai mana ya? Nah, soalnya ngomongin sensitif sih. Nah berarti soalnya gini juga Kak, mungkin agak pengalaman beda. Kalau saya cuman sampai O2SN aja ya. Waktu dulu itu pun juga saya nggak sebanyak Kakak lah pengalamannya gitu. Itu saya baru banget dan hitungannya cabutan sih. Oke. Itu kalau waktu saya O2SN dulu tahun 2017-an lah, 2017-2018 sekitar itu kita nggak ada kategori pembagian low vision atau totally blind gitu. Jadi yang low vision pun pakai blindfold gitu. Tergantung cabornya, cabur apa? Catur saya. Oh catur juga. Oke. Iya. Itu. Mungkin dulu peraturannya beda kali ya. Iya. Mungkin karena pelajar juga. Soalnya jujur waktu O2SN agak sedikit sih anaknya, maksudnya atletnya gitu, atlet pelajar. Tapi sekarang juga O2SN setahuku juga udah dibagi-bagi sih kategorinya. Oh. Karena mungkin memang udah ada perubahan kali ya. Iya mungkin ya. Saya belum ngeliat update lagi sih di sana. Iya, mungkin